Kyokai no Kanata awalnya bercerita tentang seorang siswa SMA biasa bernama Akihito Kanbara. Akihito adalah manusia setengah yomu yang membuat dia kebal terhadap serangan dan luka, serta mempunyai regenerasi yang sangat cepat. Suatu hari ia melihat seorang gadis yang hendak bunuh diri di atap sekolah. Gadis tersebut bernama Kuriyama Mirai. Dengan sigap Akihito langsung menuju gadis tersebut dan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Di luar dugaan, Kuriyama ternyata adalah seorang Ikaishi, dan tiba-tiba ia menusuk Akihito dengan pedang merah yang terbuat dari darahnya. Namun, Kuriyama terkejut karena kekuatan regenerasi milik Akihito. Sejak hari itu, kehidupan Akihito diganggu oleh Kuriyama, dimulai dengan takdir yang membuat mereka terseret masalah yang lebih besar karena masa lalu mereka. Pada tahun 2012, umat manusia hampir punah karena suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia. Di waktu yang sama, muncul para vampir yang menyatakan kalau mereka telah menaklukkan dunia dan berjanji akan jadi pelindung umat manusia. Namun itu semua hanyalah omong kosong. Mereka memperbudak dan memaksa manusia untuk memberikan darah pada para vampir. Anak bernama Yuichiro dan Mikaela. Mereka bersama anak-anak lainnya berasal dari panti asuhan Yakuya. Mereka anak-anak yang diperbudak oleh vampir hanya untuk diambil darahnya. Suatu hari mereka berniat untuk melarikan diri. Namun sayang, pelarian mereka gagal. Semuanya terbunuh kecuali Yuichiro. Yuichiro pun akhirnya bergabung dengan Moon Demon Company untuk membalaskan dendam seluruh sahabatnya. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda hikikomori bernama Shintaro Kisaragi. Kesehariannya hanyalah mengurung diri di rumah ditemani oleh seorang gadis bernama Ene. Ene adalah sebuah program komputer yang dikirim oleh orang misterius melalui email. Ene seperti android, pemikirannya seperti manusia biasa. Ia dapat berpikir sendiri, namun dirinya hidup di dalam program. Suatu hari Shintaro terpaksa pergi keluar dari rumah, tepat di tanggal 14 Agustus, untuk membeli suatu barang, walau ia sendiri sangat enggan untuk keluar dari rumah. Di tanggal tersebut, ia mengalami kejadian aneh yang terjadi antara tanggal 14 dan 15, tepat di mana ia bertemu dengan sekelompok orang misterius yang dipanggil dengan Mecha Kushidan, yang para anggotanya memiliki kekuatan spesial masing-masing. Kini Shintaro bersama dengan Mecha Kushidan akan mengupas misteri yang terjadi. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takuma Sakamoto. Di dalam game, ia merupakan seorang pro player yang dijuluki sebagai Raja Iblis oleh para pemain lainnya. Suatu hari, dirinya dipanggil ke dunia lain yang sangat mirip dengan game yang sering ia mainkan. Setelah memasuki dunia tersebut, dirinya kemudian bertemu dengan dua gadis yang mengaku sebagai orang yang memanggilnya. Namun, ketika mereka berdua ingin mencoba membuat Takuma jadi budaknya, siapa sangka bahwa mereka terkena pantulan sihir milik Takuma. Tentu saja keadaan jadi terbalik, di mana kedua gadis tersebut harus jadi budak Takuma, dan kisah Raja Iblis pun dimulai. Berawal dari munculnya alien yang datang ke bumi. Sesaat setelah turun, biasanya mereka hidup dengan cara merasuki manusia, kemudian mengendalikan otak mereka, dan akhirnya mereka akan membunuh bahkan memakan sesama jenisnya agar dapat bertahan hidup. Bercerita tentang seorang remaja bernama Izumi Shinichi. Shinichi juga merupakan salah satu orang yang telah dirasuki oleh parasit tersebut. Namun untungnya, parasit tersebut gagal mengambil alih otaknya dan hanya mendapatkan tangan kanan Shinichi sebagai tempatnya. Dan akhirnya Shinichi memberinya nama, yaitu Migi. Dan mereka akhirnya bekerja sama untuk memberantas para parasit yang mengancam kehidupan manusia di bumi. Berlatar di Akademi Swasta Aichi.
Awalnya, sekolah tersebut merupakan sekolah khusus wanita, namun beberapa waktu lalu, sekolah tersebut dibuka untuk umum dan menerima siswa laki-laki. Namun karena banyaknya siswi yang takut terhadap para siswa di sana, ditambah lagi banyak para siswa yang berbuat onar, membuat peraturan baru yang aneh akhirnya dibuat, yaitu memperbolehkan para siswi untuk membawa senjata ke sekolah. Dari kebijakan itulah muncul kelompok Tenkagouken, 5 pedang penguasa, yang bertujuan untuk menertibkan siswa yang bermasalah. Cerita bermula ketika Nomura Fudo baru saja masuk ke sekolah tersebut. Ia berniat untuk menjalani masa SMA yang normal setelah keluar dari sekolah lamanya. Ia harus berhadapan dengan Tenkagouken yang memerintah sekolah. Anime ini bercerita tentang sekolah sihir yang mempelajari, mendidik, dan bertujuan agar para murid jadi seorang penyihir yang berguna dalam masyarakat dan kehidupan mereka nantinya. Tatsuya dan Miyuki, kedua kakak beradik ini merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Mereka sekarang merupakan murid baru di SMA sihir yang dimana sistem pembelajarannya dipisah jadi 2 bagian. Yang pertama merupakan tempat yang berisi murid-murid dengan nilai yang tinggi. Yang kedua merupakan tempat yang berisi murid-murid dengan nilai akademik yang rendah. Di sekolah ini bermacam-macam masalah dan tantangan datang menghadang. Bercerita tentang seorang anak bernama Amano Yukiteru. Ia hanyalah seorang anak biasa seperti kebanyakan orang. Ia hanya susah untuk bersosialisasi dan lebih memilih menulis diarinya di ponsel yang ia gunakan. Suatu hari kejadian yang aneh terjadi dengan diari yang ia miliki, yaitu diari di ponselnya dapat membaca masa depan. Hal itu terjadi berulang kali dan membuat ia menyadari bahwa hal tersebut bukanlah suatu imajinasi. Sekarang ia sering menggunakan alat tersebut untuk kesehariannya, namun kesenangan yang ia dapatkan tidak bertahan lama. Karena diarinya tertulis kalau ada seseorang yang mengejarnya. Ada 12 orang termasuk dirinya yang mempunyai diari dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Mereka semua dipaksa untuk mengikuti sebuah game, untuk saling membunuh dan pemenangnya akan jadi dewa, menggantikan dewa sebelumnya yang bernama Deus Ex Machina. Sora dan Shiro adalah sepasang bersaudara hikikomori yang memiliki reputasi sebagai NEET. Namun di sisi lain mereka berdua adalah gamer yang sangat hebat. Keduanya selalu saja mengurung diri di dalam kamar dan tidak ingin hidup bersosialisasi. Suatu hari sepasang bersaudara ini dipanggil oleh seorang bernama Ted ke dunia alternatif. Dunia yang dimana segala permasalahan diselesaikan dengan permainan. Mereka ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia di sana yang sudah tersudut karena ada ras yang kuat. Perjalanan Sora dan Shiro tidaklah mudah karena mereka harus mengalahkan ras lainnya. Bercerita tentang seorang dewa bernama Yato. Dari sekian banyak dewa, yang merupakan salah satu dewa termiskin yang pekerjaannya cuma membantu orang-orang. Yato sendiri mempunyai impian memiliki pengikut yang banyak, serta membuat sebuah kuil untuk dirinya. Suatu hari ada kejadian yang mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Iki Hiyori. Saat itu Yato hampir saja tertabrak saat bekerja, tapi diselamatkan oleh Hiyori. Tapi karena kejadian tersebut menyebabkan roh Hiyori lepas dari tubuhnya dan membuat ia dapat melihat alam gaib. Dari sinilah kehidupan Hiyori bersama Dewa Yato dimulai, serta kehidupan para dewa dan masa lalu Yato yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Nah, itulah rekomendasi anime kali ini. Kalau ada rekomendasi lain, silahkan komen di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.